Halo guys, welcome back to my channel. Nah, video kali ini kita mau membahas mengenai retargeting Facebook atau Instagram ad. Nah, buat teman-teman yang masih penasaran mengenai retargeting, nah ini kita mau bahas ya sama-sama. Oke, simak terus ya. Nah, oke guys, jadi video kali ini saya mau menjawab request dari waktu itu ada request namanya Tommy Willy. Jadi Tommy Willy ini request Bang bagi insight atau mindsetnya mengenai retargeting dong. Bukan cara bikin retargetingnya katanya. Bukan caranya, tapi hal apa lagi yang diperlukan untuk mengedukasi calon customer yang baru pertama kali datang ke landing page, terus pergi begitu aja tanpa tinggalin jejak apa-apa kecuali data di pixel. Ditunggu jawaban atau videonya ya Bang ya. Oke, jadi ini pertanyaannya, kalau menurut saya ini pertanyaannya bagus banget teman-teman ya. Jadi dia tanya mengenai retargeting. Kalau yang saya nangkep ini pertanyaannya lebih mengenai konsepnya. Jadi konsep retargeting. Jadi kenapa kita mesti melakukan retargeting di Facebook atau Instagram ad? Ya, ini yang mau kita bahas sama-sama. Nah, oke, saya balik lagi ke sini. Oke, jadi retargeting Facebook atau Instagram ad. Nah, oke. Nah, pertama-tama kita mesti ngerti dulu teman-teman. Ya, kita mesti ngerti dulu apa sih retargeting. Jadi kalau dari kata-kata target, ya, targeting yang biasa kita lakukan nih. Biasa kita kan masang target ya di adset. Nah, ini adalah retargeting. Jadi kita melakukan targeting ulang, ya. Kalau saya definisikan, saya tulis sebagai teknik memunculkan kembali iklan Facebook atau Instagram kepada mereka yang pernah melakukan interaksi dengan iklan kita. Jadi kalau iklan kita pernah muncul, ya, pernah muncul di sosial media di Facebook atau Instagram seseorang, ya, dan orang itu mungkin ngeklik ya, orang itu ngeklik atau melakukan interaksi dengan iklan kita, anggap aja ngeklik, klik masuk ke landing page, ya, masuk ke landing page, itu berarti ya, itu berarti sudah terekam kalau kita pasang pixel di landing page-nya, ya. Oke, saya ulang begini, kalau iklan kita muncul diklik oleh orang itu, lalu masuk ke landing page, terekam oleh pixel. Jadi pixel itu sudah menangkap kalau orang ini sudah mengunjungi landing page kita. Dan kita bisa meretargeting iklan itu ke orang itu lagi. Jadi iklan itu bisa muncul lagi ke orang itu. Jadi teman-teman kalau pernah ngalamin suatu iklan, besoknya muncul lagi tuh iklan. Besoknya muncul lagi tuh iklan, besoknya muncul lagi itu iklan. Berarti teman-teman sudah kena retargeting dari si pembuat iklannya. Ya, retargeting. Nah, contoh, ini yang saya bilang tadi. Contoh ini kita punya sebuah iklan. Ini iklan dari fanpage namanya Fox ya. Oke, ini saya pinjem ya. Saya pinjem ya sama yang Fox ini buat contoh aja. Nah, iklannya Fox ini ya, iklan Fox ini menceritakan tentang animated storybooks ya, tentang storybook. Nah, kalau iklan ini diklik akan ada pixel yang terekam itu menjadi database kita untuk melakukan retargeting. Jadi, teman-teman nanti bisa dapat iklan lagi dari Fox ini. Ya, bisa dapat iklan lagi dari dia. Nah, oke. Nah, itulah yang dinamakan retargeting. Jadi iklan itu muncul kembali ke orang yang sudah pernah berinteraksi, ya, sudah pernah berinteraksi, muncul lagi. Nah, sebetulnya retargeting itu bagaimana kita melakukannya? Ya, itu kan pertanyaannya. Gimana kita melakukan? Jadi maksudnya apa gunanya? Di retargeting lagi buat apa? Ngapain muncul berkali-kali? Nah, sebetulnya gini, konsep dasar retargeting itu saya bagi jadi dua garis besar. Yang pertama, Anda bisa melakukan
memunculkan iklan Anda sama persis ke target yang di retargeting tadi. Jadi saya misalkan, iklan Anda muncul di Facebook saya. Saya ngeklik, saya terekam di pixel Anda, bisa Anda munculkan kembali iklan yang sama yang hari ini saya lihat, besok bisa Anda munculkan kembali sama persis. Nah, gunanya buat apa? Supaya saya aware. Oh, ini kemarin yang saya klik nih. Ya, yang saya klik nih. Waduh, ini muncul lagi. Oh, ternyata ini iklan ini. Oke. Besok muncul lagi. Saya lebih aware lagi. Walaupun mungkin saya belum ada niat buat membeli ya. Tapi saya lebih aware lagi. Besok hari ketiga, hari keempat, hari kelima. Mungkin bisa jadi hari keenam saya baru beli. Ya, jadi itu salah satu fungsi retargeting. Supaya customer itu makin tertanam di otak, di alam bawah sadarnya kalau ada produk itu, dan produk itu ternyata menarik karena tiap hari muncul di timeline-nya dia, muncul di feed-nya dia. Jadi dia semakin lama semakin penasaran dan semakin yakin buat beli. Nah, lalu yang kedua, ya, Anda bisa munculkan iklan Anda dengan menyertakan keistimewaan lainnya. Ya, keistimewaan lainnya. Jadi kalau gini, produk Anda itu kan pasti punya keistimewaan banyak, betul? Nggak cuma satu, saya yakin. Misalkan Anda punya produk let's say baju anak anti air misalkan. Ya, keistimewaannya apa? Yang pertama, bahannya aman dan bahannya aman dan nyaman dipakai oleh anak-anak. Satu. Itu satu. Yang kedua, bahannya anti air. Dua. Yang ketiga, misalkan ukurannya all size misalkan. Nah, kan ketemu tiga nih ya. Ketemu tiga teman-teman ya. Jadi ada tiga keistimewaan. Nah, teman-teman bisa saja teman-teman bikin iklan pertama menceritakan keistimewaan yang pertama. Kalau ada yang tertarik, teman-teman retargeting ke orang yang sama, bisa memunculkan keistimewaan yang lainnya. Keistimewaan kedua dan keistimewaan yang ketiga. Ya, keistimewaan kedua dan keistimewaan yang ketiga. Jadi teman-teman bisa retargeting ulang dengan memunculkan iklan itu dengan keistimewaan yang lain. Loh, apa bisa seperti itu? Bisa teman-teman. Jadi retargeting itu teman-teman bisa lakukan dengan menggunakan gambar yang berbeda, iklan yang berbeda, dan landing page yang berbeda. Jadi saya tegaskan di sini, tidak harus menggunakan gambar yang sama. Ya, jadi iklan yang muncul tidak harus menggunakan gambar yang sama. Kalau sebelumnya teman-teman pakai gambar ada modelnya, yang besoknya lagi teman-teman bisa pakai gambar yang tidak ada modelnya atau bisa menggunakan video. Ya, itu nggak masalah karena itu bisa menarik minat orang jadi beda. Sebelumnya gambarnya ini kurang menarik, orang lebih tertarik dengan gambar yang lain. Bisa juga, teman-teman mesti tes itu. Tidak harus menggunakan iklan yang sama. Lalu tidak harus menggunakan landing page yang sama. Bisa aja teman-teman pakai landing page yang beda. Itu nggak masalah. Ya, landing page yang beda. Intinya gini. Intinya adalah customer yang sudah melakukan interaksi tadi itu belum beli. Pasti ada alasannya, teman-teman. Pasti ada alasannya. Kenapa dia sudah interaksi, tapi tidak beli? Kalau dia interaksi, teman-teman mesti tahu kalau calon customer lebih tepatnya ya. Ini saya tambahin deh. Calon customer tidak. Nah, calon customer sudah berinteraksi, minimal sudah mengeklik landing page Anda, pasti ada ketertarikan. Pasti ada tertarik. Nah, tapi mungkin dia belum mau membeli karena ada alasan-alasan tertentu. Misalkan mungkin belum gajian. Ya, misalkan mungkin belum gajian. Oke. Kalau misalkan belum gajian, teman-teman mesti melakukan retargeting di
tanggal-tanggal gajian. Betul teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman tadi lihat ada yang ngeklik di tanggal 15 misalkan, wah ini mungkin belum gajian nih. Teman-teman retargeting lagi di tanggal-tanggal gajian, mungkin tanggal 25 ke atas teman-teman munculin lagi iklannya. Bisa jadi. Yang kedua, mungkin menurut dia penjelasan landing page teman-teman ini tidak jelas. Mungkin. Nah, teman-teman retargeting lagi aja dengan landing page yang berbeda. Ya, atau mungkin dia menganggap, wah iklannya nggak jelas nih. Gambarnya saya butuh informasi di iklannya nih. Mungkin iklannya kurang menarik. Gambarnya ininya kurang menarik. Nah, besok-besok teman-teman retargeting lagi dengan gambar-gambar yang lebih mengedukasi, yang lebih menarik. Nah, coba teman-teman kumpulkan kira-kira alasannya apa, kenapa dia nggak membeli, dan atasi atau berikan solusi dalam retargeting Anda. Dalam retargeting Anda. Jadi ketika teman-teman retargeting, itu berikan solusi yang lebih menjawab buat dia. Jadi customer jadi pingin lebih membeli. Oke, dan teman-teman lakukan aja terus teman-teman itu. Karena gini, yang namanya calon customer itu kadang-kadang membeli ketika melihat yang kesekian kalinya teman-teman. Jadi kadang-kadang sekali lihat, oh kayak belum tertarik. 2 kali lihat belum tertarik. Kadang-kadang begitu lihat kelima apa keenam baru membeli. Itu sering banget kejadian teman-teman. Itu sering banget. Jadi retargeting ini sangat penting teman-teman untuk teman-teman mengingatkan kembali mereka yang mau beli. Nah, kalau nggak diingatkan gimana? Ya mereka nggak akan beli teman-teman, malah mungkin kena iklan penjual lainnya. Iya dong, karena Facebook Ads atau Instagram Ads kan beda sama marketplace. Kalau dia di Shopee, dia mau beli dia bisa searching lagi. Tapi kalau di Facebook Ads atau Instagram Ads, mereka nggak bisa searching teman-teman. Ya, yang ada mungkin mereka menunggu iklan kita lewat. Tapi kalau iklan kita nggak lewat-lewat, berarti mereka nggak bisa beli barang kita. Nangkap maksudnya teman-teman ya. Jadi makanya kita perlu adakan retargeting supaya mereka itu diingatkan kembali. Dan orang yang diingatkan kembali terus-menerus ada kemungkinan mereka akan beli. Ya, teman-teman silahkan retargeting bisa diganti kata-katanya, bisa diganti gambarnya, bisa diganti pakai video, bisa diganti landing page-nya dan yang lain-lain. Jadi intinya itu mesti dites. Nah, ini mencari alasannya gimana, Kak? Gimana saya tahu alasannya? Cara tahu alasannya ya kita hanya bisa mengira-ngira dan bisa mengetes, teman-teman. Kita mesti testing. Makanya ada istilah namanya split test kan ya. Makanya kita mesti tes. Karena Facebook Ads ini kita harus coba menganalisa customer maunya apa dan kita mesti ngetes. Dengan ngetes kita jadi tahu kekurangan iklan kita dan kita harus apa yang mesti kita lakukan. Oke, kurang lebih seperti itu dulu teman-teman di video kali ini. Semoga bisa menjawab pertanyaan yang tadi ya, request yang tadi. Oke, nah di video berikutnya nanti kita akan bahas lebih lanjut mengenai Facebook Ads yang lainnya dan digital marketing yang lainnya. Maka dari itu teman-teman jangan lupa teman-teman subscribe, nyalakan loncengnya untuk mendapat info lebih lagi mengenai digital marketing teman-teman ya. Kalau teman-teman nonton di Facebook jangan lupa follow dan like fanpage kami. Oke, thank you teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.